kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan tadi berbicara tentang sebuah peribahasa atau sebuah ungkapan, karena Yesus itu selalu senang menceritakan sesuatu dengan perumpamaan. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang sebuah pohon, dan itu adalah pohon anggur. Kalau saudara lihat, misalkan bunga yang di depan ini, ya, ini adalah sebuah pohon. Kita lihat bunga ini, dia, kalau ini bunga asli, dia dapat berbunga, menghasilkan bunga yang berwarna-warni, sangat indah. Dan pohon yang diumpamakan adalah pohon anggur. Kalau saudara pernah lihat pohon anggur itu pohon yang tidak terlalu tinggi, tidak seperti pohon jati ataupun pohon beringin yang tinggi dan berdaun lebat. Tetapi meskipun pohon ini tidak terlalu tinggi, tapi pohon ini mempunyai batang itu yang besar. Bahkan akar dari pohon anggur itu sendiri, saudara, itu bisa merambat ke dalam tanah dengan jarak yang cukup jauh. Makanya pohon anggur itu, kenapa di Israel, kenapa di Timur Tengah pohon ini dapat tumbuh di sana? Karena saudara, akar dari pohon anggur itu dia akan mencari sumber air sampai kedalaman tertentu. Karena yang namanya tanaman atau yang namanya pohon, dia dapat bertumbuh. Pohon itu dapat bertumbuh karena ada akar yang mencari makanan. Karena ada akar yang mencari sumber air. Akarnya ini akan menghisap sumber-sumber air dan sari-sari makanan yang ada di tanah. Itulah yang membuat pohon itu bisa bertumbuh besar, dan akhirnya pohon itu bisa menghasilkan buah. Jadi sumber makanan, sumber kehidupan dari pohon itu terletak di akarnya. Kalau akarnya mati, ya matilah pohon itu. Makanya ada pohon yang kalau ditebang batangnya yang atas, dipotong rantingnya, dipotong daunnya, dipotong setengah batangnya, itu nggak mati. Dia masih bisa bertumbuh. Karena apa? Karena akarnya itu nggak dipotong, akarnya itu tidak ditebang, akarnya itu tidak dimatikan. Dan pohon anggur ini, saudara, salah satu pohon yang memiliki akar yang panjang dan akar yang kuat. Itulah kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini dari sebuah pohon anggur. Pohon anggur ketika dia bertumbuh, ketika dia
berdaun lebat dan menghasilkan buah. Dia bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Karena daun buah anggur itu kan kecil-kecil ya. Sekali dia berbuah di ranting itu bisa puluhan buah. Dan hasil dari anggur ini saudara banyak. Anggur itu bisa langsung dimakan buahnya. Anggur itu bisa dijadikan minuman. Bahkan di Israel itu anggur itu bisa difermentasikan. Semakin lama anggur itu disimpan, maka hasilnya itu semakin bagus. Makanya kalau orang itu ke Israel, beli anggur dari Israel itu rata-rata sudah disimpan minimal 15 tahun. Kalau disimpan 20 tahun itu sudah bagus, sudah enak. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin memberikan penjelasan dan penguatan kepada kita bahwa Yesus itu adalah pokok anggurnya, pokok pohonnya, dialah akarnya, dialah sumber kehidupan. Jadi kalau tidak ada Yesus di dalam hidup kita, kita akan mati. Kalau tidak ada Yesus di dalam hidupmu, kita tidak akan bertumbuh. Kalau tidak ada Yesus di dalam hidupmu, maka kita tidak akan berbuah. Itulah yang ingin dijelaskan kepada Tuhan Yesus, kepada semua orang, khususnya kepada kita di sini, bahwa Yesus itu pokoknya. Kita cuma ranting, saudara. Ini ranting. Makanya tadi firman Tuhan katakan, kalau ranting ini tidak berbuah, dia akan potong. Pertanyaannya, kalau ranting ini dipotong, apakah pohonnya mati? Tidak mati. Kalau ranting ini dipotong, apakah pohonnya mati? Tidak mati. Kenapa? Karena pokoknya masih ada. Dan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Pagi hari ini kita mau belajar bersama saudara, supaya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menjalani proses pembersihan dari Tuhan. Di ayat yang ke-2 dikatakan, jika setiap ranting itu tidak berbuah, dipotongnya. Nyanya huruf besar berarti Tuhan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Yang pertama saudara, kita harus mau menjalani proses bagaimana Tuhan membersihkan hidup kita saat ini. Tadi firman Tuhan katakan, kalau ranting itu tidak mau berbuah, Tuhan akan potong. Tapi kalau ranting itu mau berbuah, ya, Tuhan akan membersihkan hidup saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin lagi berbuah lebat. Kenapa? Karena di dalam pohon itu bukan hanya ada buah, tapi ada juga benalu, parasit. Parasit inilah yang akan menghisap buah itu, menghisap ranting itu, sehingga ranting itu tidak bisa menghasilkan buah. Sehingga bisa saja dia menghasilkan buah, tapi buahnya asam, buahnya pahit, sehingga orang tidak mau makan buah itu. Itu namanya parasit, itu namanya benalu. Dan Tuhan ingin membersihkan benalu-benalu itu di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya buah yang dihasilkan dari hidupmu adalah buah yang manis, buah yang berkualitas baik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara, kita harus mau membuka diri kita untuk menerima proses pembersihannya Tuhan. Ada kotoran-kotoran rohani yang sangat membebani dan melemahkan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mau merelakan diri kita dengan sungguh-sungguh
untuk dibersihkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Banyak orang sekarang gampang tersinggung. Dinasihati sedikit tersinggung. Banyak orang sekarang mudah sakit hati. Banyak orang sekarang gampang selalu melakukan dosa kejahatan itu gampang. Ya. Baru-baru ini ada tragedi pembunuhan. Bagaimana pasangan yang sedang berpacaran membunuh pacarnya di daerah Bekasi kalau tidak salah. Ya. Itu sudah dia bawa naik mobil 3 hari di dalam mobil. Dia bingung mau buang kemana itu mayat. Di 3 hari loh di dalam mobil. Setega itu orang 3 hari dia sudah bersama dengan mayat, dibawa keliling-keliling. Ketemu tempatnya baru mereka pulang berdua. Ya. Ada lagi suami bunuh istrinya. Istri bunuh suaminya. Ini kan saudara, sekarang ini zaman ini sudah zaman yang orang itu sudah tidak punya hati, sudah tidak punya kasih. Kenapa? Karena kegelapan sudah melingkupi dunia ini. Kalau saudara mau berada di dalam kegelapan dunia ini, firman Tuhan tadi katakan Tuhan akan potong saudara. Yang dimaksud dipotong oleh Tuhan ini adalah yang pertama, berkat Tuhan itu tidak akan mengalir dalam hidupmu. Yang kedua, setiap yang engkau lakukan, setiap yang engkau kerjakan tidak akan pernah berhasil. Karena yang membuat berhasil segala usaha itu Tuhan. Dan yang ketiga, engkau tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Itulah makna dari firman Tuhan ini. Ketika ranting itu dipotong oleh Tuhan, berkat Tuhan tidak mengalir, sakit penyakit melingkupi hidup saudara. Setiap yang kau kerjakan semuanya mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, yang lebih parah, kau tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Hari ini saudara, mari terima proses pembersihan dari Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan kepala dan pikiran saudara. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat lembut. Roh Kudus itu lembut dan manis. Dia masuk menjamah dan memulihkan hidup saudara. Amin. Yang kedua, tinggallah di dalam Dia. Di ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak dapat tinggal pada pokok kamu. Yang kedua adalah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus Yesus yang membangun kehidupan kita, yang mengaliri kehidupan kita. Saudara, ini adalah pohon dan ada ranting-rantingnya. Setiap hari ranting ini mendapatkan makanan dari mana? Dari batang ini, dari akar ini. Itu mengalir dari akar ke batang yang besar, lalu mengalirlah ke ranting. Ranting ini bisa dialiri oleh pohon ini. Karena apa? Karena dia berlekat di pohon itu. Tidak mungkin ranting pohon lain bisa makan dari pohon yang berbeda. Tak bisa. Di pohon yang sama, di batang yang sama, di akar yang sama, ranting ini akan mendapatkan makanan dari akar dan batang pohon ini. Dialiri setiap hari, maka ranting ini lama-lama menghasilkan tunas, dan tunas itu akan menghasilkan buah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan setiap hari, setiap saat, maka akan dialiri
dialiri oleh kebenaran firman Tuhan, maka setiap kali Yesus itu akan menguatkan hidup saudara. Sehingga lama-lama dari saudara yang memiliki iman yang kecil, iman yang lemah, dialiri terus lama-lama imanmu semakin besar. Sehingga ketika memiliki iman yang besar, bahkan menghasilkan buah. Dan buah itulah yang bisa dinikmati oleh saudara, oleh orang lain, bahkan oleh Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Artinya kita harus membangun relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga ketika engkau melekat di pada pokok anggur yang benar, ketika ada angin topan, ketika ada angin tornado yang besar, ranting itu tidak akan pernah patah. Karena pokoknya sudah kuat. BMKG mengatakan kalau akhir-akhir ini cuaca sedang tidak bagus. Hujan lebat disertai dengan angin. Bahkan kemarin ada 5 pohon besar di Jakarta ini yang tumbang karena angin. Dan ada angin tornado juga di Indonesia ini. Ada angin tornado. Kalau saudara, misalkan ada pohon, kalau pohonnya ini tidak kuat, angin, jangan angin yang besar, angin yang sedang saja, maka akan menumbangkan pohon ini. Taruhlah pohonnya tidak tumbang, ranting-rantingnya yang ada di atas pohon itu pasti akan patah. Tapi kalau pohonnya itu besar, pohonnya itu kuat, akarnya itu kuat, maka ranting-rantingnya itu pun akan menjadi kuat. Sehingga ada angin yang besar, ada topan yang besar, ada badai yang besar, ranting ini tidak akan pernah patah. Karena dia melekat kuat pada batang, pada akar, pada pohon yang benar. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari hidupmu diperbaharui dan ditingkatkan oleh Tuhan, masalah apapun yang kau alami saat ini, sebesar apapun kesulitan di dalam hidupmu saat ini, tidak akan pernah mematahkan iman saudara. Tidak akan pernah membuat saudara putus asa dan menyerah. Karena apa? Karena saudara sudah percaya setiap hari saudara dialiri terus oleh Tuhan. Maka badai yang besar sekalipun, percayalah Tuhan tetap mengaliri kuasa dan berkatnya dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, ya nggak tahu bagaimana hidup saudara, nggak jelas. Nggak jelas. Pohonnya pohon apa pun nggak jelas. Apa pohon toge kah, apa pohon serangga kah, atau pohon apapun nggak jelas. Tapi kalau kita jelas, saya kuat karena Yesus. Badai sebesar apapun, saya tetap kuat karena Yesus pasti menolong saya. Amin. Ya begitu loh. Yang ketiga, terakhir, biarkan kita hidup di dalam firman Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jelas sekali firman Tuhan katakan, kalau kita tinggal di dalam Kristus dan kita menghidupi firman Tuhan, maka dikatakan apapun yang kamu minta itu akan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kamu inginkan saat ini itu akan diberikan oleh Tuhan. Tapi syaratnya tinggal dalam firman Tuhan. Firman ini menjadi firman yang hidup. Makanya dalam firman jadi manusia. Karena dari awal
diciptakan karena firman. Tuhan berkata jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Itu firman Tuhan. Dan Tuhan katakan anakku yang tunggal akan menjadi rupa menjadi manusia. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini hidup dalam saudara. Firman Tuhan ini hidup di dalam pribadimu saat ini. Kalau saudara tinggal di dalam firman Tuhan, setiap perintah, setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap tingkah lakumu bersumber daripada firman Tuhan, Alkitab. Makanya baca firman. Rekam posting, cari cuan di Facebook. Ya. Sebelum saudara melangkah, sebelum saudara melakukan sesuatu, baca dulu firman Tuhan itu. Kalau saya melakukan ini, apa ya yang dituliskan oleh firman? Kalau saya misalkan menipu, apa ya? Kalau saya misalkan selingkuh, apa ya? Kalau saya berzina, apa ya? Kalau saya berkata kotor, apa ya? Dalam firman, apa sih yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita? Yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidupmu adalah bagaimana hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia, supaya setiap manusia itu bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Binatang tidak bisa memuliakan Tuhan, tumbuhan tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan manusia dengan akal, budi, dan jiwa, supaya melalui manusia ini mereka bisa memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagumkan, menghormati, memasyurkan Tuhan. Itu tujuan awal Tuhan ciptakan manusia. Tapi iblis tidak mau saudara memuliakan Tuhan. Iblis ingin merusak rancangan baik Tuhan dalam hidupmu, sehingga saudara dibongkar di otak-atik tuh. Angel, udahlah, gak usah ke pelayanan. Kita udahlah tidur aja, gak usah sampai siang, gak usah gereja. Jadi tidurlah. Iblis tidak mau engkau memuliakan Tuhan, sehingga dia rusak karya Tuhan itu. Tugas iblis itu kan merusak dan membinasakan. Gak ada tugas iblis itu bagus, gak ada. Saudara dapat duit kalau hasil judi itu gak bagus. Kalau menurut saudara bagus, wah uangnya banyak, tapi itu gak bagus. Ya, saudara dapat uang hasil nipu orang, itu gak bagus. Meskipun menurut saudara banyak, dapat uangnya banyak, tapi kalau menipu orangnya tetap tidak bagus. Tuhan rindu supaya kita tinggal melakukan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan ini kita sadar untuk kita memuliakan Tuhan. Pengagungan itu ada di dalam Alkitab. Pujian, penyembahan itu ada di dalam Alkitab. Banyak lagu-lagu rohani itu sumbernya dari firman Tuhan. Ya, dari Mazmur, dari Amsal dijadikan lagu pujian, dan itu bagus, masyhur sekali. Hari ini Tuhan rindu supaya saudara bertumbuh dalam firman. Firman Tuhan ini, Alkitab ini bukan dongeng. Alkitab ini bukan novel. Alkitab ini bukan majalah. Ini adalah suratan terbuka. Kenapa dikatakan suratan terbuka? Karena ketika saudara buka firman ini, maka hatimu pun akan terbuka. Ketika saudara pelajari firman Tuhan ini, maka hidupmu akan terbuka. Dan ketika kau mendalami lebih dalam, maka Tuhan akan masuk ke dalam hidup saudara. Bukan masuk seperti roh jahat, tapi Roh Kudus akan masuk ke dalam hidupmu dan kau akan tersadar, oh ternyata
saya salah Tuhan. Oh ternyata saya berdosa Tuhan. Oh ternyata saya sudah melakukan yang jahat ya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita sediakan waktu. Saya kalau baca kitab sungguh-sungguh, saya selalu tersentuh. Wah, ternyata saya masih banyak yang belum bisa saya lakukan. Oh ternyata perbuatan saya selama ini salah. Ketika baca kitab tersentuh, disitulah saya sadar, saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta ampun dan saya mau hidup saya dipulihkan. Maka ketika kau tinggal dalam Tuhan, ketika firman Tuhan hidup di dalam hatimu, maka tadi dikatakan apa yang kamu minta